bicara pandemi ini kan, bicara krisis lah ya, 20 tahun lebih ya saya di industri ini. Saya tuh udah ngalamin 3 kali krisis. Yang pertama krisis tahun 98, ingat kan ya, yang kerusuhan. Kemudian krisis tahun 2008, di mana ekonomi tuh jatuh banget gitu saat itu ya, karena Kalau cerita bangun bisnis 10 tahun, terus ngelewatin pandemi lagi nih, ya, walaupun udah sebentar, masih endemi lah kita beli ya. Apa suka dukanya tuh yang satu aja yang Shirley bisa cerita sehingga yang belajar sama-sama bisa belajar, oke, berarti kalau gua lagi susah begini, dari belajar dari pengalaman Shirley ternyata harus begini. Ada nggak satu cerita yang Shirley bisa share gitu ya, spontan kepikir, dulu tuh begini, jangan lihat enak-enaknya aja. Dulu tuh pernah gini-gini gitu kan. Atau nggak tahu, Shirley enak terus. Atau gimana? Oke, kalau bicara pandemi ya Coach ya, bicara krisis lah ya. Dalam 20 tahun lebih ya saya di industri ini, saya tuh udah ngalamin 3 kali krisis. Yang pertama krisis tahun 98, ingat kan ya, yang kerusuhan. Kemudian krisis tahun 2008, di mana ekonomi tuh jatuh banget gitu saat itu ya, karena kasus di Amerika yang ikut menyeret juga sampai ke keuangan di Indonesia gitu kan. Dan ini yang ketiga, berarti pandemi ini yang ketiga. Nah, jadi yang saya pelajari itu memang saat krisis melanda, saat pandemi seperti sekarang ini melanda, kita pasti susah. Karena apa? Karena mindset orang kebanyakan itu akan melihat masalah itu as a masalah, bukan sebagai peluang, ya kan? Nah, ya bukan sebagai opportunity, bukan sebagai this is actually tantangan ini tuh akan memaksa tim kita untuk menjadi lebih kuat gitu kan, untuk bekerja lebih keras gitu. Jadi ketika pandemi kayak gini, kita nggak bilang kita lebih susah loh, kita harus bekerja berkali-kali lipat lebih susah untuk bisa mendapatkan hasil yang mungkin lebih kecil dari yang biasa kita dapat di saat krisis nggak ada gitu kan. Nah, tapi kita kayak build muscle aja, kayak orang lagi training gitu kan. Oke, begitu pandemi selesai, kita kayak yang bisa euforia tuh dengan hasil yang bakal kita dapat gitu loh. Dan itu saya yakin itu akan seperti itu gitu loh. Nah, jadi kalau bicara susah ya, hasil hari ini tuh adalah dari kesulitan-kesulitan yang kita alami itu, sebenarnya kan itu adalah pelatihan kita gitu kan, adalah pelatihan kita untuk membangun muscle, untuk membangun kekuatan internal kita, kekuatan tim kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi ya menurut saya sih kesulitan itu pasti ada, tapi kita mesti lihat as tantangan dan as kesempatan untuk melatih diri menjadi lebih kuat. Wah, you are so positif ya. Jadi pandemi pun atau dampaknya juga berasa banget di industri ini juga kan ya, walaupun di industri tetap bisa juga ada yang terbang tinggi gitu ya. Tapi berasa. Tapi the way you respond is so positif gitu. Jadi bahwa balik lagi yang tadi Shirley cerita, kalau Coach Charles dengar ya, balik lagi cara pandang kita terhadap segala sesuatu ya. Kacamata yang kita pakai menentukan kita ngelihat itu masalah apa enggak gitu ya. Jadi mindsetnya itu ngelihat apa yang terjadi itu, kan kita biasa kasih definisi kan. Reaksi kita kalau ngeliat kejadian itu kan, itu kita sering cepat sekali ngasih definisi. Oh ini begini, kasih opini gitu. Label. Ya, padahal kadang-kadang fakta itu kan nggak membutuhkan opini kita gitu. Fakta itu nggak membutuhkan, ya. Jadi sebenarnya fakta itu terjadi, kita mau opini kayak gini, itu akan terjadi juga tetap seperti itu. Nah, kita tinggal sudut pandang kita aja, bagaimana kita melihat, oke, masalahnya ada ini, kita mau apa. Nah, kalau kita udah menentukan goals kita, ya kita tinggal bagaimana bekerja atau berpikir gitu kan, di dalam masalah itu supaya kita ada solusi untuk mencapai goals kita, untuk mencapai tujuan kita gitu. So life is 10% what happened to you, right?
tapi 90% how we respond to what happened to us, gitu ya. Yes, itulah tepatnya, iya. Singkatnya begitu ya, Coach. Iya. Tergantung respon kita gitu. Nah, cuma kan orang selalu gini loh, Coach. Orang tuh selalu tuh, susah tapi iya enak sih, ya kan? Coba kalau kamu yang ngalamin sendiri gimana gitu kan, selalu kan kayak gitu kan. Jadi, kadang-kadang yang kita nggak sadarin begitu kita mikir gitu kan, begitu kita kasih opini, kasih statement, kasih definisi gitu, itu the biological things gitu di dalam tubuh kita itu udah langsung bikin emosi kan. Emosi kita yang bekerja, dan itu very very human ya, untuk emosi kita muncul ketika otak kita mendefinisikan sesuatu gitu loh. Nah, kalau sudah terlanjur emosi yang itu berarti emosi itu kan adalah output ya, output dari apa yang kita pikirkan. Nah, begitu itu sudah output, kita mau kontrol tuh udah nggak bisa, udah terjadi gitu loh, kayak hujan tuh udah turun gitu. So ya, daripada kita sibuk terus memperbaiki emosi kita, jadi coba kita naik satu tingkat lagi untuk begitu ada kejadian, coba kita ulang lagi aja gitu. Kalau kejadiannya kayak gini, saya maunya apa ya? Ketika saya maunya apa, pasti akan ketemu juga, oh kamu mesti begini gitu loh. Dan akibatnya kita jadi nggak ada hard feeling, nggak ada di dalam hidup tuh bisa lebih ringan gitu kan, nggak ada kesulitan-kesulitan yang berarti jadinya gitu. Mungkin share ya, kalau ada yang lagi belajar sama-sama kita nih ya di Build Business with Coach Johanna sama Shirley nih ya. Mungkin juga banyak yang berpikir, wah kalau Coach Johanna sama Shirley mah ngomongnya enak nih, karena emang bisa ekspansi, nggak tahu sih problem yang saya hadapi ini gimana gitu ya. Tapi intinya adalah, saya tangkap dari jawaban Shirley adalah, everything created twice juga ya. Segala sesuatu diciptakan dua kali. Dari dalam dulu, maka jadi kenyataan. Nah, jadi salah satu mantra yang masih saya pegang terus ya, mantra itu kayak doa lah ya. Kalau saya sebutnya program komputer, software gitu ya. Itu adalah, in this life, you get what you believe, gitu kan. Dalam hidup ini, kita dapat apa yang kita percaya. Jadi kalau ngelihatnya, dari Sherry bilang ngelihatnya masalah, ya udah selesai. Kita pasti akan baper, down, negatif, jadi toksik. Tapi kalau ngelihatnya, wah, ini mungkin kesempatan ya. Gimana caranya gitu ya? Oke. So that's the thing. Now, kalau dari Shirley, kasih tips nih buat para pemilik bisnis yang belajar sama-sama kita, dan kita juga sama-sama belajar lah ya. Ada dua tipe orang nih yang belajar menurut saya. Satu adalah yang mau bangun bisnis, dia belum bangun bisnis, dia mau bangun bisnis. Gitu kan ya, itu satu. Saya nyebutnya to be entrepreneurs. Sama satu lagi yang sudah punya bisnis. Mungkin dia sudah profitable tapi belum autopilot. Atau dia bahkan belum profitable gitu. Ya, apalagi autopilot. Satu-satu dulu saya mau tanya sama Shirley. Kalau buat Shirley, kasih practical tips deh. Buat yang mau bangun bisnis, kira-kira apa practical tips dari seorang Shirley untuk to be entrepreneurs gitu ya. Kalau baru pertama kali mau bisnis, terus kepengen bisnis gitu ya. Biasanya kan gini nih Coach nih kan, kalau saya nih ada karyawan Sinergia yang mau bisnis sendiri, malah saya dukung gitu. Kalau bisa saya modalin gitu kan, kalau niat. Kadang orang selalu bilang, aku mau bisnis Bu, tapi nggak punya modal katanya. Aku bilang modal bakal datang sendiri kalau kamu siap. Nah, siap secara mental dan skill ya, secara attitude dan skill. Tapi kadang-kadang kan orang berpikir, aku mau bisnis sendiri supaya aku punya waktu luang yang lebih banyak, aku lebih dapat uang yang lebih banyak gitu kan, lebih enak gitu, maunya pikirnya enak gitu. Nah, tapi di awal-awal mendirikan bisnis itu ya, pokoknya uangnya bakal keluar semua, kamu siap miskin dulu nggak gitu kalau mau bisnis ya kan, karena namanya bisnis itu ada resiko. Nah, jadi kalau orang siap miskin, baru boleh terjun berbisnis. Kedua, kalau misalnya kamu siap nggak meluangkan waktu kamu itu 100% gitu ya, bahkan sambil tidur aja masih bisa mikir, aduh, besok mesti ngerjain apa lagi ya, what next to do gitu kan. Nah, itu saat awal bisnis ya. Itu namanya bukan meluangkan waktu, namanya memberikan hidup, kalau kayak begitu berarti. Menghabiskan hidup di situ. Iya, itu kalau awal Coach. Terus yang kedua tadi gimana kalau udah jalan gitu kan? Iya.
Iya. Kalau yang udah jalan, dia punya bisnis, seorang Shirley Nangoy kasih practical tips. Maksudnya kasih inilah, kasih tips lah gitu ya. Nah, kalau udah jalan bisnisnya, udah jalan, udah bagus gitu kan. Nah, jadi it's time to systemize gitu the business, untuk sistemasikan. Jadi jangan lagi mesti tergantung 100% di kita gitu. Jadi minimal kita masih bisa enjoy kan, namanya nggak cuman bisnis aja gitu yang kita kerjakan gitu kan, masih bisa bantu orang lain, masih bisa jalan-jalan gitu kan. Dulu jalan-jalan sekarang nggak bisa ya. Oke. Ya, jadi jadi saran saya sih kalau misalnya bisnisnya udah jalan, ya mulailah systemize bisnisnya supaya bisa autopilot kan, supaya bisa jalan tanpa kita, itu pun bisa jalan gitu. Wow, what you said is very aligned ya sama DNA-nya saya gitu ya, Sher. I think it's very benar, very true. Ya, mau baru mulai bisnis, fokus dulu profitable ya. Tadi istilahnya siap miskin nggak, katanya gitu ya. Siap nggak naruh semuanya di atas meja gitu, semua taruh di atas meja gitu buat bisnis kamu untuk menghidupkan bisnisnya. Plus bukan cuma tenaga, waktu dan tenaga, makanya time, energy, and money kan. Iya. Dan ternyata yang paling murah money. Iya. Taruh atas meja, yang paling mahal time justru. Benar. Lalu tipsnya kalau sudah lagi jalan udah inget. Makanya kan Coach Yana selalu bilangnya ayo bangun bisnis harus profitable dulu. Dan nanti baru autopilot. Exactly your answer. Jadi begitu udah jalan baru mikir ayo autopilotnya gimana nih. Gitu. Ya kan? Jangan semuanya bisnis doang gitu kan.